Hi everyone, welcome back to my content. Kali ini gue pengen ngebahas mengenai hidup yang ideal gitu atau enggak biaya hidup. Ini kayak salah satu hal yang cukup nempel sih, terutama bagi mereka yang baru lulus atau enggak baru kayak mau kerja atau mau mulai keluarga gitu, kayak mau nikah dan segala macamnya, atau enggak mungkin yang lagi iseng gitu pengen nyari gambaran ke depannya bakal kayak gimana. Ini gue berasumsi demografi penonton gue adalah ya anggap 17-35 tahun lah. Jadi hidup yang ideal itu kalau menurut gue sih, hidup yang ideal itu hidup yang gak ada masalah gitu. Dan tapi kayak tanpa masalah itu mustahil. Jadi hidup yang ideal itu gak mungkin sih, kecuali lu terus turunin ekspektasi lu. Kalau di ukuran Indonesia kan lu sekarang paling S1 lah, itu kayaknya udah minimal banget ya. Lu punya gelar sarjana dan menikah gitu di umur mungkin untuk di kota 27 lah, menurut gue udah cukup oke buat si cowoknya di umur 27. Dan iya gitu, jadi lu begitu lulus, lu kerja dan anggap lu lulus sekitar umur 22-23, lu kerja sampai ya kerja 4 tahunan lah gitu, lu mulai ngumpulin uang buat DP rumah dan buat nikah dan nabung buat iniin anak. Jadi targetnya sih kalau di Indonesia ya, di sebelum umur 30 itu menikah, punya anak, nyicil rumah atau apartemen gitu, dan punya kendaraan entah itu ya mungkin mobil kali sekarang. Itu kan standar Indonesia gitu, khususnya di kota. Mungkin kalau di desa sekarang nikah umur berapa ya? Kayak umur 24-an udah pada nikah semua kebanyakan. Dan saran gue, nikah itu bukan dulu-duluan, bukan karena lu dapet pressure dari orang tua. Nikah itu karena lu udah siap sih, siap dari sisi materi, dari sisi emosional gitu, lu siap untuk kedepannya gitu, karena lu nggak bakal fokus ke diri lu, tapi lu bakal fokus ke si orang lain gitu, ke pasangan lu, dan lu bakal fokus ke keluarganya juga gitu. Jadi iya, persiapkan diri, bukan karena lu disuruh jadi lu harus ini nikah gitu. Lagi lu nikah karena pengen punya anak gitu, udah punya anak bingung udah lu, kan targetnya udah selesai. Dan iya gitu. Dan untuk nyicil rumah, seingat gue hitungannya itu yang pernah gue baca ya, dari gaji lu dibagi 3 gitu, itu baru cicilan per bulan rumah lu idealnya ya. Jadi anggaplah biar gampang, gaji lu 9 juta per bulan dibagi 3, jadi cicilan idealnya atau mungkin yang bisa di approve sama bank itu sekitar 3 jutaan. Ini kalau nggak salah ya. Atau ideal, ya cicilan idealnya lah. Untuk itu dibagi 3. Sama kayak apa, cincin kawin, hitungannya juga 3 kali gaji lu sih. Dan iya gitu, 3 juta per bulan itu, ya itu untuk dapat 9 juta per bulan aja udah, di umur segitu gue gak tahu ya standarnya berapa. Kayak emang segituan kayaknya. Itu udah bagus sih. Dapat 9 juta atau 10 jutaan per bulan di umur yang 27-28an. Ya lu berharap aja semoga nggak dipecat, terutama di keadaan kayak gini. Dan
Kalau 3 jutaan gitu atau mungkin 4 jutaan per bulan tuh lu nyicil di mana ya kalau untuk rumah? Di Jakarta kayaknya mungkin kalau untuk yang tipikal klaster gitu mungkin lu cari kayak di pinggiran Tangerang, kayak itu mungkin masih dapat kali sekitar 3 atau 4 jutaan per bulan. Cuma kalau untuk di Jakarta sih kayaknya udah udah nggak nyampe sih, apalagi klaster udah skip aja di Jakarta. Kecuali apartemen ya, apartemen mungkin masih dapat sih. Dan kayaknya feeling gue sih ini kalau lokasi yang cukup oke tuh kayak Bali sih. Kayak banyak sih yang pengen ke Bali. Itu kayak salah satu apa ya? Salah satu gue lagi nyari kata-katanya gitu gue pengen bilang tempat tinggal terakhir yang cukup cukup menarik lah gitu kayak banyak anak-anak sekarang juga pengen akhirnya di Bali. Salah satu iya, gue juga pengen sih di akhirnya di Bali. Terus kalau itu tempat tinggal Kalimantan juga kayak menarik sih. Terutama kalau si ibu kota bakal pindah ke sana. Kalau ibu kota pindah ke sana kan infrastruktur di daerah sana juga pasti bakal meningkat ya dari sisi kualitasnya. Terus ya bisa aja nyolong start duluan gitu lo beli tanah di sana, tinggal di sana gitu dan begitu kalau kejadian dipindahin ya harga-harga di sana juga pasti bakal bakal naik ya. Cuma kalau dari sisi edukasi atau hiburan gue nggak tahu sih di daerah Kalimantan. Kayak aman dari tsunami juga. Pagi kalau udah agak-agak ke tengah gitu kan lu nggak di pinggir laut. Beda sama di Pulau Jawa. Terus dari Bali, Kalimantan, Bandung juga cukup cukup oke sih Bandung. Dan iya dari sisi infrastruktur juga oke kalau Bandung cukup ideal lah untuk lu tinggal di sana gitu. Bogor juga gue lebih suka suasananya sih kalau di Bogor gitu agak-agak mendung, agak-agak gloomy gitu udaranya juga cukup oke gitu. Cuma water heater sih udah apa ya udah wajib lah. Gue pernah waktu itu nginep di puncak pas hujan dan itu uh, dingin banget, parah sih dinginnya. Water heater udah wajib lah kalau untuk daerah-daerah sana. Puncak juga enak sih kayak lu punya pertanian. Kan lagi ini ya anak-anak muda sekarang lagi kayak didorong gitu sama pemerintah untuk kayak bikin dari pertanian lah gitu. Harvest Moon lah. Menarik juga sih. Terus kalau misalnya lu punya anak satu anak gitu untuk private school juga biaya masuk ke SD ya juga udah mahal sekarang mungkin 20 jutaan kali dan itu juga belum belum apa namanya belum uang sekolahnya belum kebutuhannya si anak kan lu kayak sekarang sih laptop kayaknya udah jadi kebutuhan primer. Iya gila sih kalau kebutuhan anak. Kayaknya untuk satu anak itu dengan budget 10 juta itu agak mepet sih. Cuma kalau dari sisi makanan menurut gue paling enak tuh kayak lu masak sendiri lah. Itu udah paling
paling idealnya ya kalau udah berkeluarga. Atau untuk yang tinggal sendiri juga idealnya itu masak sendiri. Iya sih emang agak effort dikit, cuma lu bisa save cukup cukup banyak. Sebenarnya masak itu gampang banget sih. Buat yang bilang ah nggak bisa, males masak gitu. Bukan nggak bisa sih, mungkin males masak. Dan gue juga salah satu yang cukup sering masak sendiri. Masak tuh simple sih, cuma kayak lu tumis-tumis juga kan lu cuma perlu apa namanya, bawang putih atau bawang merah juga gitu. Lu panasin kasih minyak dikit, iniin bawang putih, digoreng bentar, masukin sayuran gitu kayak sawi atau enggak kacang panjang. Mungkin kalau lu bingung apa mau yang agak-agak kuah-kuah dikit, kayak lu bisa bikin sayur sop. Bikin sayur sop sama kuah bakso gitu, itu kan juga gampang banget. Seriusan deh, itu gampang banget. Kuncinya sih cuma di bawang putih gitu atau enggak bawang merah. Sama micin juga. Iya, apapun dikasih. Menurut gue kalau lu kasih micin sih itu cheating sih. Makanan udah pasti enak gitu. Kertas juga lu makan kertas pakai micin juga enak sih pasti. Dan iya, kalau dari sisi hiburan itu mungkin kalau yang sendiri hiburannya buat cowok kan sekarang game paling ya. Kalau cowok game atau enggak eh nonton streaming gitu langganan di salah satu ini yang buat buat apa namanya? Buat streaming film. Dan mungkin kalau yang udah punya keluarga atau punya pacar bakal lebih kayak ke mall gitu mungkin sebulan bisa ya sekitar 2 sampai 3 kali ke mall di hari Minggu itu sih kayaknya udah template banget. Dan ya kalau ke mall kan lu pasti mesti kayak makan atau enggak mungkin kalau yang punya anak kecil ajak main ke arcade gitu yang ada zone-zonenya itu. Atau kalau yang baru menikah kayak lu bisa ajak nonton itu kan kayak udah tapi paling hemat sih iya main game atau baca buku di rumah atau nonton itu udah cukup ini atau enggak lu jalan aja ngiterin komplek atau enggak ngiterin cluster itu juga cukup cukup hemat atau board game tapi board game juga sekarang lumayan mahal sih untuk ini tergantung sih kalau beli yang brand yang ada brandnya gitu ya itu agak mahal. Kalau dari sisi transport juga, well, transport mungkin kalau sendiri kan lu masih lebih gampang ya. Lu bisa either lu naik ojol atau lu naik public transportation. Tapi ojol juga public transportation atau lu mau hemat bisa a bike to work kalau mungkin. Cuma mungkin paginya oke, pulangnya lu pusing dan iya, misal pulang dari selesai kantor lu capek atau apa gimana bakal jadi beban juga sih kalau itu. Kebanyakan yang gue lihat sih beberapa itu ada apa lu punya suami istri satu anak gitu dan punya satu mobil. Mobilnya ini tuh ditaruh di rumah gitu buat si istrinya pakai running errands gitu dan si suaminya naik public transportation gitu dan itu kayak baik juga ya sekarang kayak gitu buat hemat dan gak ini juga berkorban sih. Terus ya dari sisi itu kan dari sisi kayak materi-materi gitu. Dari sisi apa namanya emotional apa
kebahagiaan juga itu kayak penting juga. Dan ART mungkin kalau ibu dan bapak kerja, pasangan lu kerja dua-duanya, jadi buat ngincer double income ya. Banyak juga sih kayaknya keluarga sekarang juga kayak gitu. Dan iya banyak sih, intinya banyak cost gitu untuk idealnya gitu, idealnya itu. Walaupun ini kayak bakal jadi kayak agak nggak nyambung sama topik sih. Ya dari sisi ini, ya. Kemarin gue sempet baca, gue kan suka ngelihat thread di Reddit gitu atau enggak dari kompilasi thread di Reddit yang dibacain di YouTube. Menurut gue kalau lu ragu untuk punya anak, mending nggak usah sih. Menurut gue gitu kan, soalnya punya anak itu butuh apa? It's a full time job gitu, bahkan sampai lu mati. Dan ya mungkin ini bakal topik lain lah. Gue bakal bahas ini di topik yang lain. Anyway, ya itu idealnya hidup. Ya kayak lu sebelum umur 30 lu punya tadi yang gue bilang ada udah nikah, terus lu punya tempat tinggal atau lagi nyicil tempat tinggal, punya kendaraan, mungkin punya satu anak gitu, itu kan idealnya banget untuk mungkin versi orang tua lah gitu. Cuma kalau untuk versi anak-anak sekarang sih kayaknya beda kali ya. Nggak nikah itu juga udah jadi hal yang bakal biasa gitu. Perbedaan pola pikir generasi sebelumnya dengan generasi kita itu beda sih. Anyway, thank you for watching. Walaupun gua nggak tahu nih, kayak gua nggak tahu judulnya apa. Thank you for watching buat yang udah menghabiskan waktunya. It's me Patrick signing off.